Selamat siang pemirsa. Kelompok 1 kembali hadir menemani dan menyapa Anda pada siang hari ini. Bersama saya, Hasna Ayunur, dan rekan-rekan saya, Nazwa Nurfaiza dan Meisha Nur, yang akan membawakan informasi terkait ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Ibu tahu gak ketahanan pangan itu apa? Media sampai saya yang masih Kurang tahu. Pangan. Atau Pangan itu makanan. ya kalau untuk ketahanan pangannya gimana? Kita tahu. Paling itu aja sih. Terima kasih Bapak. Ketahanan pangan itu ya apa? Makanan yang selain makanan pokok gitu ya. Selain kita makan beras kan mungkin bisa makan pakai sagu atau apa gitu, mungkin seperti itu. Atau enggak? Bagus sih. Terima kasih. Ketahanan pangan seperti misalnya contohnya seperti makanan ya, kayak mie gitu kan, pasti kan setiap makanan ada masa expirednya ya teh ya, paling lama setahun gitu. Terkecuali kalau tanpa bahan pengawet atau yang alami itu lebih nggak ada expirednya teh, lebih aman lagi kalau kita konsumsi. Seperti anak kecil kan nggak ada ininya, nggak tergantungan juga gitu kan kita. Seperti kalau ada bahan pengawetnya kan kita was-was juga ya sebagai ibu ya punya balita gitu. Gitu. Kalau yang alami-alami lah insya Allah dijamin gitulah. Udah sih paling itu aja ya. Apa sih? Enggak. Nggak tahu. Kurang tahu nih. iya ibu nggak apa. Soal ketahanan masakan ibu tahu. Iya. Yang kedua itu sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi oleh keluarga ibu tuh apa? Nasi. Oke, yang kedua sumber protein yang dikonsumsi sama keluarga ibu itu. Daging sama telur apa? Terus pola makan keluarga ibu itu berapa kali dalam sehari? Ya tentu neng, kadang 3 kali, kadang 2 kali gitu. Gimana maunya aja. Iya. Dan yang terakhir, ibu tahu nggak sih porsi makanan yang bergizi, aman, dan beragam? Paling makanan berat. Ya nasi sama lauk pauknya gitu. Sama ayam, daging. Kalau daging sapi mah jarang nih, anak mah nggak suka. Oh gitu. Paling ayam, telur. Iya. Sayur-sayuran. Oke, baik. Sekian ibu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Pangan mungkin itu ya lebih cenderung ke persediaan pangan bukan? Iya. Iya. Iya, gimana Bapak itu? Menurut Bapak? Menurut saya mungkin lebih cenderung ke stok persediaan bahan baku makanan gitu. Terima kasih. Yang kedua, sumber karbohidrat utama apa yang dikonsumsi oleh Bapak dan keluarga? Sumber karbohidrat ya mungkin nasi. Lalu selanjutnya, sumber protein apa yang dikonsumsi oleh Bapak dan keluarga? Protein mungkin dari telur ya sama daging ayam, daging sapi ya. Lalu selanjutnya, pola makannya Bapak dan keluarga itu berapa kali dalam sehari? 3 kali. Oke, baik. Dan yang terakhir, Bapak tahu nggak sih porsi makanan yang bergizi, aman, dan beragam itu segimana? Kayak gimana? Porsi makanan yang Porsi makanan yang bergizi, aman, dan beragam. mungkin lebih ke itu ya, lebih ke 5 sehat 4 sehat 5 sempurna ya. Mungkin ya gitu. Lebih singkatnya ya, 4 sehat 5 sempurna mungkin dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Nah, ternyata masih banyak yang belum tahu apa itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan baik bagi negara sampai dengan perseorangan yang terjamin dari jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat dan juga produktif secara berkelanjutan. Nah, selain itu, menurut Food and Agriculture Organization tahun 1997, ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua rumah tangga memiliki akses terhadap secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga ini tidak akan mengalami beresiko mengalami kehilangan kedua hal tersebut. Selain itu, tujuan dari ketahanan pangan sendiri adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu melalui ketersediaan pangan. Nah, selain itu, keterjangkauan konsumsi pangan melalui adanya gizi dan juga ketahanan pangan, yaitu keamanan sendiri, dan juga untuk bisa berbasis bahan baku, sumber daya, dan kearifan lokal. Nah, selain itu, yang terakhir ada untuk meningkatkan pendapatan petani sehingga memenuhi dasar kehidupannya. Fakultas Pertanian juga salah satu fakultas yang memiliki peranan penting untuk sustainable pangan. Nah, karena sekarang kita masih bergantung pada negara lain untuk padi, ya. Artinya, Betul, masih ke negara ASEAN. Gimana kalau mereka sudah tidak mau menjual? Nah, kita berarti harus memikirkan diversifikasi pangan. Tadi kan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau pangan mah dari mulai karbohidrat, protein, segala macam lah. Sayur mayur ya, buah-buahan, susu. Yang idealnya tadi pangan yang bergizi seimbang gitu. Kalau nanti misalnya boleh tidak ada diversifikasi, harus. Kenapa? Supaya tidak pada satu titik pangan saja yang dicari. Akibatnya apa? Kalau tadi kita lahannya, alih fungsi lahannya semakin banyak, penduduknya, populasi semakin tinggi. Akibatnya apa? Pasti akan kelaparan gitu ya. Karena kita tuh punya negara sedang berkembang itu biasanya notabene lah seperti kita populasinya tinggi. Jadi masih banyak yang belum diatur. Beda juga mungkin seperti Jepang, itu udah bukan negara berkembang ya, karena mereka itu sudah sangat malas gitu punya anak ya. Jangan juga kayak gitu kita. Konsumsi yang tidak berlebihan, jadi artinya pola konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau secukupnya ya, atau sesuai dengan kebutuhan lah ya, untuk mencapai. Kenapa? Supaya kita juga kita bisa menghitung bagaimana potensi-potensi kita tuh bisa sampai nanti ke anak cucu gitu. Ketahanan pangannya tetap tercapai. Harusnya pemerintah itu mensupport faktor pertaniannya nomor 1. Kalau sekarang kan ke ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Sekarang kita udah mulai krusial nih. Pada saat misalnya seperti kemarin Vietnam, Thailand udah nggak mau jual beras. Kita sekarang udah mulai mencari kemana lagi kita mau beli beras untuk memenuhi Indonesianya aja gitu. Nah, makanya kalau ada support pemerintah, misalnya mensupport dana untuk meningkatkan, intensifikasi aja, jangan ekstensifikasi. Intensifikasi dulu sehingga populasi tingkat produktivitasnya naik gitu ya. Jadi itu bisa dipenuhi, bisa swasembada pangan. Ya tadi kalau ada support dari pemerintah ya berarti kita bisa istilahnya melakukan lebih. Jadi warganya juga tadi misalnya diberikan mengenai pelatihan gimana supaya tidak konsumtif gitu ya. Pangannya yang bisa mencapai ketahanan pangan yang baik, ideal gitu. Kalau saya melihat di sini di daerah Jatinangor sih tidak terlihat ada yang kekurangan pangan ya. Maksudnya areal kita sudah mulai alih fungsi lahan banyak nih oleh penduduk. Kalau dulu kan di sini hijau, sekarang udah mulai penduduk di mana-mana gitu ya. Ada apartemen, ada hotel dan lain-lain. Tapi kalau sampai rawan pangan sih belum. Mudah-mudahan jangan. Jadi artinya apa? Artinya untuk areal Jatinangor ya masih cukup. Tapi saya tidak tahu berapa tahun. Itu yang harus dipelajari sebetulnya. Jadi kita harus sudah menghitung efisiensi, efektivitas dari Jatinangor dihitung berdasarkan skala peningkatan populasi.
Jadi nanti ada perhitungannya, orang FISIP bisa masuk tuh. Kalau nanti menghitung populasi berapa persen, kita yang orang pertaniannya berarti harus stok berapa nih gitu untuk berapa tahun ke depan. Nah, itu harus ada kolaborasi dari berbagai macam. Jadi ini semua bisa terpenuhi ya 1 sampai 8 pertanyaan tadi kalau ada sinergitas antara misalnya university dari pendidikan, masyarakat itu sebagai objeknya, sebagai pemegang utamanya, pemerintah sebagai support sistemnya. Jadi semua itu namanya pihak-pihak yang berkaitan satu sama lain untuk mendukung ini semua bisa. Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Ovianti, dosen dari Fakultas Pertanian, strategi yang dapat dicapai dalam ketahanan pangan di Jatinangor itu sendiri adalah dengan cara menghitung efisiensi dari populasi yang ada di Jatinangor itu sendiri. Jadi, ketahanan pangan itu dapat dipenuhi jika terdapat sinergitas antara universiti dari pendidikan, masyarakat sebagai subjeknya, dan pemerintahan sebagai support sistemnya. Pada umumnya, terong hidroponik dibudidayakan dengan sistem Dutch bucket, maka saya menanamnya dengan wick system. Karena sistem ini bagi saya relatif lebih mudah, murah, dan hemat listrik untuk skala rumah tangga. Dan alhamdulillah bisa juga dinikmati hasilnya. Cara penanamannya sama dengan Selamat siang tanaman sayur pemirsa. yang lainnya. Kelompok 1 Diawali kembali dengan hadir penyemaian menemani dan terlebih menyapa Anda pada dahulu. siang hari ini. Dan Bersama saya, pada usia Hasna Ayunur, kurang lebih dan rekan-rekan 20 saya, hingga 25 Najwa Nur hari Faiza setelah dan snack, Meisha Nur, bisa yang akan mulai membawakan kita informasi pindah. terkait ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Awal tanam hingga usianya 3 minggu cukup kita berikan nutrisi sebesar 1000 ppm. Setelah tanaman terong ini berusia 3 minggu, kita bisa memindahkan di bak atau di ember yang lebih besar. Karena tanaman terong ini akan tumbuh membesar dan dia membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Tingkatkan nutrisinya sebesar 1500 ppm hingga terong ini nantinya memasuki masa generatif. 1 bak atau ember itu cukup kita berikan 1 tanaman saja. Ketika kita memindahkan ke bak, sesuaikan juga ya ukuran net potnya, siapkan juga yang lebih besar. Nah, jangan lupa juga pada net potnya tambahkanlah hidroton atau bisa juga arang atau sekam. Fungsinya adalah sebagai penopang akar dan batang agar kokoh dan tidak roboh tanamannya. Nah, seperti ini ya sahabat. Selanjutnya, ketika terong sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan, tambahkan nutrisinya menjadi membutuhkan atau menyerap nutrisi yang banyak. Di usia kurang lebih 70 ya hingga 80 hari setelah semai, kurang lebih 3 bulan begitu ya. Terong-terong ini sudah bisa kita petik dan kita nikmati hasilnya.